Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. "Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami?" Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat, baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun, jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan, sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Wah, senang bisa ketemu sama kita semua lagi di tempat ini. Haleluya. Setelah minggu lalu, kita ada beberapa minggu yang lalu, ada sedikit shaking because of something, satu dua hal, because of this pandemic and so on and so forth. Tapi bersyukur kita boleh ada di tempat ini. Amin. Are you excited? Are you excited? Haleluya. Kok pada lemes gitu sih, belum pada tidur ya. Haleluya. Yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa sebentar. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Bersyukur kami percaya Engkau hadir di dalam pujian dan penyembahan, hadirat-Mu nyata. Kami bersyukur buat setiap teman-teman yang melayani. Kami percaya Tuhan akan terus pakai mereka, Bapa. Bapa, kami mau katakan dan kami mau declare setiap yang ada dan setiap yang masuk ke dalam panggilan-Mu ya Tuhan untuk melayani. Kami mau Tuhan, tidak ada satupun di antara kami termasuk hamba-Mu yang berdiri di tempat ini just melakukan tugas kami, tetapi kami sedang berjalan di dalam rencana dan pembentukan Tuhan, karena semua bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, mari Roh Kudus hibur kami, nasihati kami, berbicaralah karena kami siap dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Nah saudaraku, beberapa minggu yang lalu sampai dengan minggu lalu, kita sama-sama belajar God is a person. Amin saudaraku, Tuhan itu satu pribadi. Amin saudaraku, itu satu perkataan dan satu statement yang kalau kita cuman tanggapinya sebagai sesuatu yang just judul topik khotbah, saudaraku, it's good. Tetapi akan lebih ajaib lagi, akan lebih powerful lagi kalau kita benar-benar bisa menghidupi bahwa God is a person. Sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman yang ada di Zoom, shalom. Sama-sama kita dengarkan apa yang menjadi kelanjutan daripada sermon atau firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, tuntunan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita beberapa minggu ke depan. Masuk ke dalam bulan yang baru ini, kita sedang belajar, saudaraku, kalau bulan lalu God as a person, kita sedang mau belajar karena di dalam bulan 4 ini, bulan April ini, kita sedang memasuki minggu-minggu persiapan buat kematian Tuhan Yesus dan buat Paskah, saudaraku. Jadi kita pengen belajar sesuatu, apa yang kita bisa lihat, sesuatu yang baru, yang mungkin bukan baru tetapi bisa merefresh kita, bisa memberikan kita sebagai satu pengertian. Waktu saya renungkan, saya sempat ngobrol sama Konanda, sama tim kami waktu siapkan semua ini, saudaraku. Di situ secara teorinya, saudaraku, kita udah bilang, kita udah pikir nih mau ngomongin soal ini. Waktu saya siapin, saudara, susahnya setengah mati, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku, kita seringkali cuma terjebak di dalam pengertian bahwa oh ya, kita memang memperingati akan kematian Tuhan Yesus dan peringati akan kebangkitan Tuhan Yesus di dalam Jumat Agung dan Paskah yang akan kita peringati 2-3 minggu ke depan, saudaraku. Nah, oleh karena itu sepanjang sebulan ini kita sama-sama pikir, yuk kita sama-sama refresh lagi, kita sama-sama ingat lagi supaya nggak cuma sekedar a celebration, tetapi apa artinya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dengar baik-baik, apa artinya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sepanjang khotbah ini, saya pengen saudara mikir, bantuin mikir dong. Apa artinya kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus buat saudara pribadi lepas pribadi. Di akhir khotbah, saya akan tanyakan, ya, saya akan tunjuk dan mulai pikirin apa artinya. Sebab kalau enggak, khotbah demi khotbah, bulan demi bulan, tahun demi tahun, perayaan demi perayaan, akan gitu aja. Oh pokoknya Paskah, wah Good Friday, kita adakan acara ini, latihan, event dan lain sebagainya. Tetapi cuma sampai di situ. Saya yakin saudara bilang seperti ini. Pak Ferdi, kita nggak cuma sampai di situ, kita ngerti Tuhan mati buat kita, Tuhan bangkit buat kita, Dia berkorban buat kita. Oleh karena itu kita jadikan Dia penebus. Saudaraku, saya mau bilang, betul, saya percaya saudara pikir seperti itu. Tapi yuk coba kita refresh pagi hari ini, kita bawa itu menjadi lebih personal. Setuju ya? Setuju ya? Oleh karena itu kita serius sambil mikirin nih, sambil saya khotbah, saudara pikirin, bukan nggak usah dengerin, tapi mulai pikirin. Iya ya, apa artinya buat saya kematian Tuhan Yesus?
Kalau enggak kematian Tuhan Yesus menjadi sia-sia, kebangkitan Tuhan Yesus lebih sia-sia lagi gitu. Kita cuma jadi namanya aja orang Kristen. Nah, karena orang Kristen merayakan Paskah, merayakan Good Friday, tapi nothing personal buat kita. Kalau kita tidak pernah tahu bahwa God is a person. Saya mau khotbah ini, saya mulai dengan beberapa cerita. Saya mau beberapa cerita, beberapa ilustrasi supaya saudara berpikir, membantu kita berpikir sama-sama. Saya punya saudara, ini kejadian benar saudaraku. Saya punya seorang uncle, saudara kasih Tuhan. Dia udah lama, ini we're talking about waktu saya masih kecil sekali. Jadi ini artinya udah lama kejadiannya saudaraku. Nah, my uncle saudaraku, waktu itu punya pegawai, seorang pegawai anak apa artinya pegawai laki-laki, seorang bujang istilahnya ya kalau di Indonesia ya. Nah, pegawai laki-laki. Saudaraku dari kecil dia pelihara karena bujang ini ya katakanlah yatim piatu, saya nggak tahu orang tuanya meninggal apa-apa, tapi dipelihara sama my uncle. Dijadikan pembantu, seperti saudara sekarang tahu kan, pembantu in their teens udah bekerja. Nah waktu itu kerja serabutan, bantuin ini dan lain sebagainya, betulin ini, nemenin ini ke pasar kadang-kadang dan lain sebagainya. Tetapi my uncle ini nggak treat my bujang ini atau bujangnya ini sebagai sesuatu yang kayak pembantunya gitu. Kerja kasar, enggak bantuin, artinya dia diperhatikan, makan juga sama-sama dan lain sebagainya. Sampai seringkali saudara kasih Tuhan, kalaupun bujang ini katakanlah pernah jatuh dari sepeda, saudaraku, sampai luka, sampai bonyok, saudaraku, my uncle dengan cintanya, dengan kasihnya, saudara kasih Tuhan, itu dia membalut luka-lukanya, diobatin, dikasih obat merah, dan lain sebagainya, saudaraku, sampai dibersihin obatnya, kadang-kadang lukanya sampai udah agak, kadang namanya anak kecil ya, luka tuh dikerok lagi, dikopek lagi, jadi pokoknya dia dengan kasihnya tetap diperbaiki, obatin dan lain sebagainya, saudaraku. Mau namanya sakit demam, sampai saudaraku, karena pada waktu itu ya namanya bujang ini juga artinya ya nggak punya uang untuk sekolah. My uncle sebisa mungkin, my uncle is not a rich person, no, not at all. Tetapi saudara kasih Tuhan, dia mencoba sebisa mungkin saudara kasih Tuhan untuk menyekolahkan anak ini. Sekolah negeri, gak usah sekolah yang mahal-mahal, tapi sekolah negeri, you know what, like that back then, it's very artinya very gak mahal, tetapi dengan bukunya dan lain sebagainya, seragamnya dan sebagainya, karena dia mengasihi saudara kasih Tuhan. Waktu berjalan, anak ini ya sekolah, saudara, saya nggak terlalu ingat, lulus SMA, saya nggak terlalu ingat situasinya, detailnya. Tetapi singkat cerita, saudara kasih Tuhan, sampai anak ini menjadi besar. My uncle, saudara kasih Tuhan, punya just like bukan store besar ya, tapi store kecil gitu, saudara kasih Tuhan. Nah kemudian setelah pembantu ini besar dan lain sebagainya tetap bekerja di situ, believe it or not, pembantu ini saudara kasih Tuhan, bukan cuman dia katakanlah oke, udahan keluar dari pekerjaannya sama my uncle ya, artinya ya of course orang nggak bisa dipaksa buat stay di situ saudara kasih Tuhan ya, dia mau bekerja di tempat lain dan lain sebagainya, itu oke, nggak kenapa-napa. Tetapi believe it or not saudaraku, this pembantu saudara kasih Tuhan sebelum keluar saudaraku sempat mencuri uangnya my uncle, sempat ngambil dari lacinya saudaraku ya, sempat untuk jual barang-barangnya my uncle. I don't know, saya juga nggak terlalu tahu detailnya, apakah karena obat dan I don't know. Tetapi itulah yang anak ini lakukan saudaraku, after dia terima segala sesuatu kebaikan, perhatian, persahabatan, pemeliharaan. My uncle is not a rich person buat sekolahin, tetapi mau untuk anak ini bisa bertumbuh. Tetapi dalam tanda kutip saudaraku, dibalas seperti itu. Saya bukan lagi mau ngomong cerita, kadang-kadang kita dalam hal seperti ini saya bilang ya itu mah unlucky-nya my uncle aja, banyak orang di dunia juga begitu. Yang saya mau bilang, menurut saudara patut gak sih sebenarnya, atau kalau artinya manusianya gitu ya, manusiawinya, patut gak sih sebenarnya bujangnya ini after menerima segala perhatian, persahabatan, pemeliharaan, dibayarin dan artinya dipelihara lah, sampai kok ya tega-teganya gitu loh, mencuri uang, barang-barang my uncle itu dicuri, artinya dijual dan lain sebagainya. Menurut saudara ini perbuatan pantas apa enggak? I leave it to you. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena dia nggak merasakan, dia cuma terima bahwa my uncle ini merhatiin dia cuma terima aja, seneng aja dia. Tapi dia nggak
rasakan, nggak acknowledge, nggak jadikan this my uncle ini as a person yang important buat dia. Dia nggak jadikan itu buat balas budi. Dia nggak jadikan itu buat ya kebetulan aja ya hokinya gua aja, gua ditolongin. Ya, hokinya gua aja. Kita seringkali saudaraku, saya mau bawa ke merelevansikannya ke dalam kehidupan kita. One step at a time saudaraku. Ya, kita seringkali istilahnya Konanda pada waktu minggu lalu, dia katakan menjadikan Tuhan seperti genie, saudaraku. Ya kebetulan aja kita terima yang baik. Hoki gua aja, gua lagi mau, ya gua iniin. Tapi kalau enggak, ya udah. Nah saudara dengar baik-baik. Saya tadi ngomong kita sedang memperingati dan menuju ke dalam bulan di mana kita memperingati artinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya rasanya nggak melihat kalau kita cuma perlu memperingati itu di bulan April. Rasanya kita perlu peringati itu setiap saat, betul nggak sih? Termasuk pada waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, entar. Dan setiap bulan kita lakukan. Menjadi peringatan akan Tuhan. Tuhan mau kita ingat. Ingat bukan cuma begini, oh Tuhan mati bagiku, Tuhan bangkit bagiku. That's it, no. Kalau kita tidak pernah, dengar baik-baik. Kalau kita tidak pernah menjadikan Tuhan itu as a person yang punya perasaan, yang mau secara pribadi hadir dalam hidup kita. Kita akan lakukan Tuhan seperti gini. Saya mau ngomong busa-busa, Konanda mau come out with PowerPoint, with presentation yang luar biasa. Bener, bagus, kita terinspired. Tapi selama kita belum jadikan Tuhan as a person in our life, kita akan selalu seperti itu dalam kehidupan kita. Saya akan mulai di sini. Kemudian yang kedua, saudara. Saya mau bilang gini, ngomong-ngomong tentang my uncle, saudara kasih Tuhan. Saya juga kepikir gini, dia sekolahin tuh anak. Sama saudaraku, dengar baik-baik ya. Saudara sini semua students, international students. Most of you international students atau yang sekarang udah kerja tapi used to be international students datang ke sini. Yang biayain saudara datang ke sini siapa? Your parents. Saya nggak tahu your parents itu mungkin seorang konglomerat, memang orang berada dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi atau juga your parents itu waktu kirim saudara ke sini benar-benar dolar demi dolar dia kumpulkan. Supaya kamu bisa sekolah ke sini. Saya nggak mau bilang yang kalau your parents itu artinya seorang konglomerat, dia nggak kirim sini dengan ya udah biarin aja itu di papa kaya raya segala macam, nggak ada artinya. Saya nggak mau ngomongnya seperti itu. Kita mau lihat propernya, kita mau lihat manusiawinya seperti apa sih. Tapi some of you dikirim dengan usaha dan pengorbanan orang tua loh. Dia kadang-kadang bisa jadi karena kirim saudara di sini dengan tuition fee, dengan sekolah begitu mahal, harus banyak irit di sana. Mungkin harus manage uangnya dengan luar biasa. Demi saudara bisa sekolah di sini. Ada yang sekolah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, ada yang di college, ada yang di university. Tetapi saya yakin keluarga atau your parents kirim saudara ke sini, teman-teman ke sini. Termasuk yang di Zoom di sana. Beliau-beliau itu para parents kita itu dengan pengorbanan loh. Ya kan? Pengorbanan apa? Mau melihat kalian sekolah dengan baik. Mau melihat kalian bukan cuma sekolah dapat nilai baik. Bukan, saya nggak ngomong gitu. Tapi hidup bersekolah, menjalankan panggilan kalian sebagai student dengan bertanggung jawab dan dengan baik. Pasti mereka semua hatinya pengen seperti itu. Saya mau tanya, waktu kalian dikirim sekolah seperti itu ke sini, terus begitu sampai sini, wah, udah kayak burung lepas kandang. Wah, di luar pengawasan parents. Gua mau enjoy life. Pokoknya dikirimin duit, gua nggak peduli. Gua sekolah kek, nggak sekolah, bangun pagi kek, telat kek, masa bodoh. Sekolah, belajar, pokoknya masa bodoh, saudara kasih Tuhan. Bergaulnya juga tanpa pikirin, papa betapa susahnya. Dolar demi dolar dikumpulin. Even some of I know persons, saudara kasih Tuhan, yang mungkin kalau orang tuanya setiap semester atau setiap tahun, saya nggak tahu cara mereka mengirimnya seperti apa. Tetapi itu benar-benar sampai bukannya dihitung-hitung karena perhitungan ya, tapi like duit kita cukup nggak ya buat kirim seperti ini? Anak kita perlu makan, bahkan mereka kadang-kadang kirim lebih. Mereka yang harus sacrifice di sana. Untuk apa? Supaya anaknya di sini bisa at least enjoy sekolahnya dengan baik, nggak usah kepikiran uang, nggak usah sampai harus mati-matian seperti itu. Nah, saya mau tanya, waktu kalian tahu-tahu di sini sekolahnya wah nggak peduli, telat nggak telat sekolah, udah register, susah dikit kita dropin, males dikit nggak mau bikin PR-nya, tanpa ada rasa tanggung jawab seperti itu. Saya mau tanya secara manusiawinya,
Proper nggak sih tindakan seperti itu buat kita? Bertanggung jawab gak sih kita sebagai anak sama orang tua yang kita treat seperti itu? Terus begitu kita bukan cuma nggak sekolah, bukan kita cuma sekolah sembarangan. Kita juga kalau karena kita orangnya katakanlah memang seneng enjoy gitu ya, istilahnya Konanda pada waktu kesaksiannya beliau waktu di Winnipeg. Dia I don't know, Konanda sudah sering cerita, saya tahu kalian tahu apa yang cerita Konanda. Makin main game, kita ini nggak salah main game. Nggak salah kita enjoy jalan-jalan. Tetapi do we remember apa yang menjadi pengorbanan orang tua kita? Nah saudaraku, saya mau tanya, proper nggak kita pada waktu seperti itu? Nah saudara, I leave it to you. Padahal itu orang tua kita. Kalaupun kita punya temen yang tahu kita hidupnya sembarangan, mungkin dia bisa bilang, lu yang bener aja dong. Papa lu mahal-mahal kirim dulu ke sini, lu kok treat seperti itu? Harusnya ini keluarga. As a person, saudara kasih Tuhan, keluarga kan as a person. Dia papa punya perasaan kan? Papa punya hati kan? Papa punya harapan kan kepada kamu. Papa pengen kamu tanggung jawab kan? Ini kan dia lakukan as a person. Papa kan bukan vending mesin, di rumah cuma cetak duit aja, cek. Pokoknya kita kirim tabungan penuh. Bukan gitu kan, dia as a person kan. Waktu kita mau belajar tanggung jawab dan melihat our parents as a person, itu beda. Kenapa sesuatu yang didapat dengan kerja keras, itu rasanya mahal harganya. Itu rasanya sangat berharga sekali. Setuju, katakan amin, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, ini yang saya mau sampaikan. Pada waktu kita nggak melihat pengorbanan Tuhan Yesus itu as a person, mati di kayu salib. Kita cuma bilang, Yesus mati aja, ya udah. Ya itu biarnya dia, nasibnya dia deh. Ya kan, emang mati di kayu salib, ya kan? Ya gue ya kebetulan aja gue Kristen, ya kan? Tanpa menyadari, acknowledge, realize, benar-benar sungguh-sungguh menjadikan Tuhan itu pribadi dalam hidup kita. Again, saya mau siapkan. Saya mau ingetin kepada saudara. Di akhir daripada ini saya mau ngajak kita semua berpikir, apa arti kematian Tuhan buat kalian? Saya akan minta kalian bukan satu demi satu lah ya. Nanti kita akan sharing supaya kita belajar di sini. Apa artinya kematian Tuhan Yesus? Oh, supaya saya bisa rayakan Paskah, Om. Kalau cuma sampai situ, sayang banget, sedih banget. Yang berikutnya, saya mau kasih ilustrasi lagi. Saya dulu pada waktu di Jakarta, saudaraku, saya udah termasuk melayani ibadah kematian, saudaraku. Saya termasuk sering. Jadi ibadah-ibadah saya sebelum Tuhan izinkan untuk khotbah di atas mimbar, itu pelayanan pertama yang menjadikan kita latihan di dalam berani dan mau. Itu diundang dalam ibadah kematian. Ibadah kematian apa? Khotbah, saudara kasih Tuhan. Tapi pada waktu ibadah kematian, ada orang meninggal, kita ibadah tutup peti, ibadah penghiburan. Nah, di situ banyak musician. Di sini saking aja kita nggak ada ya, belum ada. Artinya kita nggak gereja yang sebesar itu, yang jemaatnya ada yang meninggal segala macam. Musician awal-awalnya, saudara kasih Tuhan, kalau di tempat kami dulu di kota, saudaraku, itu harus melayani di ibadah kematian. Di situ kita lihat, berani nggak? Bukan berani takut sama orang mati, bukan. Mau nggak? Ibadah kematian itu kan, datang ke rumah duka, bawa-bawa gitar, bawa-bawa speaker, bawa-bawa ini. Harus mau, itu satu pelayanan. Oke, saya nggak ngomong sampai situ ya. Yang saya mau ngomong adalah gini. Saya sering melayani dalam khotbah dalam ibadah kematian. Nah, menariknya seperti ini, saudaraku. Pada dalam waktu ibadah kematian, saudara tahu kan, ada keluarga yang ditinggalkan. Betul ya? Saudara pernah ingat kan, kira-kira di Jelambar, di Pluit, di Anda sekarang di Grand Heaven, ya pokoknya rumah duka lah. Ya, rumah duka. Kira-kira tahu ya saudara suasananya? Pernah tahu nggak kira-kira suasananya? Kalau nggak saya ngomongnya blank nih di sini. Kira-kira tahu lah ya suasananya rumah duka. Nah, rumah duka itu ada keluarga yang ditinggalkan dan ada juga tamu. Dengar baik-baik. Ada keluarga yang ditinggalkan dan ada juga tamu. Orang yang cuma datang, kenalan, temen, ya kan, saudara dekat, ya, saudara nggak terlalu dekat itu tamu. Tapi keluarga yang ditinggalkan, saudaraku, itu pada waktu kita mengadakan ibadah tutup peti, ya tutup peti itu petinya ada, jenazahnya ada. Kita ibadah tutup peti sebelum peti ditutup, betul ya. Di saat-saat terakhir mereka setelah itu kita bawakan firman Tuhan, berikan penghiburan, saudaraku. Kemudian mereka biasanya dikasihin minyak gitu dan sebagainya. Itu keluarga, saudaraku. Nah, dengar baik-baik. Saya selalu memperhatikan di dalam ibadah kematian seperti itu, pada waktu ibadah disampaikan, pada waktu acaranya itu dilakukan, saudara kasih Tuhan, mereka yang nangis itu di keluarga yang nangis di situ. Yang anaknya merasakan kehilangan bapaknya, kedekatan dengan bapaknya atau whoever yang meninggal.
merasakan mengingat kembali kebaikan papanya. Di saat seperti itu, meskipun kadang-kadang hubungannya udah retak juga, tapi waktu saat seperti itu keingat kembali waktu dia kecil dan lain sebagainya. Apalagi waktu dia mesti menyampaikan, di sini istilah eulogi. Kalau di sana nggak sekeren-keren segini, tapi biasa ada tuh satu dua kata dari keluarga, orang anaknya atau semua, sampaikan tentang isi hatinya terhadap papanya. Itu saudara dengarkan, keluarga dekat dan keluarga istri, anak atau suami, anak, saudara dekatnya itu waktu kan serius. Tamu, wah, saya mau bilang, tamu waktu ikut ibadah, saudaraku, ya ikut ibadah, tapi jangan salah. Kebanyakan kadang-kadang tamu, saudaraku, belum tentu ikut ibadah juga, saudaraku. Kenapa? Di luar, di depan sana, saudaraku, itu kalau zaman dulu cuman adanya memang kacang, kuaci, aqua, betul ya? Itu pun mereka di sono mejanya panjang-panjang sambil makan kacang, ngobrol. Cerita lu gimana lu? Di sini lagi nangis, tamu. Ya. Apalagi sekarang, jangankan sekarang, saya waktu kira-kira 15 tahun yang lalu aja saudaraku, kita jemaat kami meninggal, kami kebetulan punya seorang jemaat yang bikin buburnya enak banget. Bikin bubur, bikin bacang tuh enak banget saudaraku. Jadi dia sering sumbang di dalam ibadah kematian. Tapi saudaraku, sumbangnya saya bersyukur, saya senang gitu. Orang punya hati mau kayak gitu ya. Karena kan itu perlu bikin buburnya yang tong-tongan kan. Karena jemaatnya. Orang yang datang kan mengalir terus ya. Dia siapin pegawai dan sebagainya saudaraku. Tetapi kita lagi ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, ibadah pelepasan jenazah. Saudara, teman-teman, saudara dekat, keluarga di sini nangis benar-benar be there, saudaraku. Tapi tamu, wah, mau tambah lagi gak buburnya, cabenya dong, enak lu ini. Wih, lu mesti cobain bacangnya. Wih, enak banget. Cobain deh, lu coba. Bukan cuma ada risol, ada lemper, beneran. Ibadah kematian tuh udah kayak dalam tanda kutip ya, kayak pesta. Buat tamu itu ya cuman datang, show respect, datang ke ibadah, show kepada yang hadir, yang saudaranya, kenalannya, turut berduka cita, tapi dia nggak terlalu merasakan kesedihan. Ngomong sih turut berduka cita, I can feel the pain. I only say I can feel the pain. Kenapa? Yang meninggal, nobody for that person. Saya mau ulangin. Yang meninggal is a person for orang yang benar-benar ditinggalkan. Anaknya yang berasa, aduh papa, how you love me so much papa. Kamu bisa ingat di situ kebaikan papa. Kamu bisa ingat di situ kebaikan mama. Kamu bisa ingat di situ kebaikan orang yang meninggal buat kamu, saudaraku. Ya. Kalau saya kebaikan itu bukan cuma sekedar di ibadah kita, itu kan rumah duka kiri kanan ada caimah, ada yang orang Buddhis dan lain sebagainya. Kalau mau masuk begitu jenazah masuk peti, yang keluarganya itu beraung-raung, papa, beraung-raung saudara kasih Tuhan. Kenapa? Ada kedekatan, ada emosi, ada kesedihan, ada satu perasaan aku ditinggalkan, aku cinta dia. Ada pengalaman, ada satu rasanya satu yang bound antara mereka, antara yang ditinggalkan dengan yang meninggal. Yang tamu buburnya enak loh. Yang tamu cabenya tambah lagi, lu makan pakai cakuinya enak banget. Daun bawangnya sih jangan lupa daun bawangnya, lebih enak lagi. Kenapa yang dicari daun bawang, bubur, cakwe, risol, lemper. Tamu. Saya mau bilang, Kristen apakah saudara? Kristen apakah saudara? Kristen keluarga dengan Kristus atau tamu? Saya juga nanya pada diri sendiri. Arti kematian Yesus itu apa? Kita cuma enjoy karena dia gini. Karena di situ gue dapat bubur waktu gue datang ke ibadah kematian. Gue jadi Kristen karena gue lumayan ke gereja, punya teman, bisa bersosialisasi, ya diajarin berdoa, bener. Saya ngomong ini, saya bukan try to mengeneralize setiap orang gitu ya. Tapi saya cuma mau kita wake up. Arti kebangkitan Kristus tuh apa buat kita? Setuju katakan amin. Ngerti maksudnya? Selama kita belum melihat dan menjadikan dan belum merasakan dan membuat Kristus is a person buat kita akan susah buat begitu. Kita cuma main di ladangnya atau di areanya tamu. Kita gak merasa sedih dia mati. Kenapa? Kita gak merasa bersuka cita dia mati dan bangkit buat kita. Kita gak merasa perlu pentingnya buat tahu dalam menjalani kehidupan kita, Yesus mati buat aku loh. Aku harus hidup dengan seksama nih. Nah, nanti saya akan coba sambungkan. Saya akan leave these stories to you. Kita akan mulai coba pikirkan.
Waktu kita dan Konanda sempat sampaikan diagram. Apakah itu diagram studi dan karir? Diagram relationship, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan pacar, kita mencari pasangan. Secara teologi, secara ministry, secara finance, secara your lifestyle, secara teologi hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam 6 kompartemen yang sangat simple ini, di mana arti kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau He is a person for you, you will put Him is in everywhere in every aspect of that 6 compartment. Termasuk yang di rumah-rumah, perhatikan baik-baik. Tapi kalau kita cuman tamu, kita sekolah, studi, gak usah ikut-ikutin Tuhan, ngapain? Ngapain ikut-ikutin Tuhan? Gak ada hubungannya. Kita karir, ya uang karir buat gua sendiri, apa gua cari duit dari interview 1 ke dalam interview 2, ke dalam promosi 1, ke dalam promosi 2, ya tuh cuma sebegitu aja. Yang besoknya ada kalau keluarga, dari ibadah tutup peti, ibadah penghiburan, ibadah malam kembang, ibadah pelepasan jenazah, sampai kepada dikuburnya. Itu keluarga ikut terus, bukan karena dia keluarga, karena dia sedang mau melepaskan orang yang dia kasihi. Bukan karena ya emang harus dong, ya harus, tapi you feel the attachment with the family. Tapi tamu nggak perlu, saya nggak ngomong saudara harus ikut ibadah terus-terusan begini, enggak, saya nggak ngomong gini. Tapi in your daily life, yang mengerti katakan amin. Ngerti maksudnya ya? Saudara ngerti maksudnya ya? Kalau saudara nggak pernah merasakan He is a person, kita akan susah loh buat ikutin tuntunan Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan sedih apa enggak? Tuhan lagi. Kita nggak ikutin, kata kita tamu, kita sibuk dengan yang ada di luar. Kita sibuk jadikan Tuhan vending machine. Kita sibuk cuma jadikan Tuhan, pokoknya gua datang. Tamu kan begitu kan? Nggak enak sama si Inci itu, gua kenal suaminya meninggal, gua datang deh. Karena kita bukan keluarga. Kalau di dalam hal seperti itu, saya nggak salahkan. Mereka cari cakwe, cari bubur, saya nggak salahkan. Tetapi waktu kita keluarga, dan kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, apa artinya buat kita? Harusnya, saudara dan saya bisa jawab, apa artinya kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat hidup kita. Kalau kita belum bisa jawab, kita minta Tuhan, benar Tuhan, berikan kepadaku pengertian, supaya aku hidup lebih seksama. Hidup lebih hati-hati Tuhan. Dalam my relationship. Yang aku cari ini apa nih? Cuma sekedar pacar, sekedar status, sekedar kawin, atau aku sedang cari apa? Artinya Kristus bangkit, waktu aku diberikan Tuhan pasangan hidup, aku harus make sure bahwa kabar Kristus itu terjadi karena dia melihat aku. Aku bisa melihat orang semakin dekat kepada Kristus karena ada aku di situ. Karena aku membawa kabar kematian dan kebangkitan Kristus ini. Sukacita kebangkitan Kristus ini aku bawa dalam hidupku yang bisa merubahkan kamu. Itu pacar. Betul gak sih? Tapi kalau kita justru semakin kita artinya keluarga, tapi kita nggak membawa kesedihan, itu lucu lu kayak keluarga aja lu kamu bingung nggak? Kalau katakanlah kamu yang diundang ke dalam, kamu tamunya, kamu tahu keluarga yang di situ, oh your pacar kayak temen kayak papanya meninggal, udah mahal ya, lu kayak bukan keluarga aja lu, agak aneh kan ya? Agak aneh menurut saya. Coba, nah makanya saya mau ajak saudara pikir, apa arti kematian dan kebangkitan Kristus buat kita. Yuk coba kita mulai pikirkan, saudaraku. Kenapa ini penting? Saya akan masuk pada berikutnya. Saudara kasih Tuhan, buka sama saya. 1 Korintus 11, 23 sampai 26. 1 Korintus 11, 23 sampai 26. Benar nggak ya? Benar. 1 Korintus 11, 23 sampai 26. Ya, oke. Saya akan baca buat saudara dulu ya. Nanti kita akan perjamuan kudus. Tapi kenapa Tuhan suruh kita ingatkan ini? Jadi waktu saya renungkan, saya ngobrol dengan Nanda, dengan Yehuda waktu itu di tim Gamaliel untuk kita sampaikan apa yang menjadi sebenarnya message yang Tuhan mau kita dengarkan. Saya waktu itu Tuhan bawa untuk, yuk kita ngomongin tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita refresh lagi yuk kenapa ini kita perlu. Jadi bukan cuma sekedar a celebration. Nah waktu saya coba renungkan, Tuhan membawa kita kepada ini ayat yang sangat saudara sudah sering dengar, tiap bulan saudara sering dengar, tapi hari ini saya ajak kita dengar dan renungkan. Dibilang seperti ini, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26.
Sebab apa yang diteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Jadi ini kita cerita tentang perjamuan kudus. Betul ya? Tentang perjamuan kudus. Listen, saya bukan mau ngomong tentang perjamuan kudusnya, tetapi arti daripada perjamuan kudus ini. Tuhan bilang begini, ya. Firman Tuhan bilang seperti ini. Demikian dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ayat 24. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus bilang gini, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bahasa gampangnya gini, Davus, Papa kirim kamu sekolah. Papa serahkan, Papa korbankan usaha Papa, tenaga Papa buat kamu. Tapi waktu kamu sekolah, ingat ya, dolar demi dolar. Karena Papa mengasihi kamu. Same thing to you, Dave. Bahasa gampangnya, Dave, ingat ya, dolar demi dolar Papa kumpulin. Because I love you. Tuhan lagi bilang kepada kita semua, kepada Davus, kepada Dave, kepada saya, kepada Cimoli, kepada kita semua, kepada Fernando. Aku mati buat kamu. Ingat ya, aku mati. Ingat ya-nya tuh bukan gini, ingat ya, bukan. Ingat ya, jadi peringatan buat kamu ya, kalau aku mati buat kamu. Dan saya yakin, peringatan ini bukan cuma Tuhan mau kita setiap bulan adakan. Tapi in the everyday kita ingat dia mati buat kita. Jadi pada waktu kita jalankan hidup kita, harusnya foundation kita itu kuat karena kita berdiri di atas kematian Kristus buat kita, menebus kita. Menjadi savior, menjadi juru selamat, betul ya? Dan karena kuasa kebangkitannya, kita punya harapan. Bahasa gampangnya saya mau ngomong gini sama kalian. Kalian semua bisa kayak gini nih, bisa gak harus takut hari depan. Karena ada Yesus loh. Yang mati ganti kita loh. Coba ingat. Gitu bahasa gampangnya. Bahasa tegurannya nih, kalian bisa seperti ini nih. Kalau doa, kalau Anda bisa cerita gini, berapa minggu yang lalu. Waktu kita berdoa sama Tuhan, mungkin belum dijawab, mungkin sedang menunggu, tapi gulet sama Tuhan. Negotiate, ngomong sama Tuhan. Ya, bukan paksa Tuhan. Try to diskusi, ya, ngajak Tuhan, minta Tuhan. Kenapa? Kita bisa begitu karena kematian Tuhan menebus kita, menyelamatkan kita. Karena itu sebenarnya. Kalau enggak, lu apa jungkir balik juga mau doa, siapa yang dengar? Ngapain dia lu didengar juga? Ngapain semua bakal masuk neraka juga? Ngapain? Kamu bisa negosiat sama Tuhan, bisa mendapatkan kesembuhan karena ada kuasa darah Yesus waktu dia dicambuk. Kita bisa punya pengharapan. Apa lagunya? Sebab dia hidup, betul ya? Ada hari esok. Karena dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada harapan, Felis. Henry, sebab dia hidup ada harapan buat kamu. Siapa? Jason, sorry, blank for a second. Jason, karena dia hidup, ada harapan buat kamu. Bener. Sesuatu yang gak ada harapan, sesuatu yang saudara pikir jalan buntu, jadi bisa ada harapan karena dia hidup. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Betul ya? Sampai sini ngerti gak? Ngerti ya? Saya akan tetap ingetin saudara. Nanti di akhirnya saya akan tanya, apa artinya kebangkitan? Saya pengen saudara jawab. Buat refresh kita aja. Supaya bukan for fun ya, tapi supaya ingetin kita aja. Nggak everybody, saya akan tunjuk aja ya, kita lihatlah beberapa di antara kita apa jawabannya. Yang mau volunteer silahkan. Saya senang, kita harus mulai refresh ini. Tapi kalau kita tidak pernah menjadikan dia as a person, wah, mau ngomong karir and study, mau ngomong relationship kepada orang tua, kepada pacar, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan papa mama, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan temen. Kalau dia nggak pernah jadi person, mau sampai jungkir balik juga lo, apa artinya memaafkan? Ngapain memaafkan? Ngapain mesti terima dia, mengasihi dia? Ya, ngapain sampai kurus?
Tante Ami mesti konseling kepada kita. Ya kenapa? Karena kita lihat ada harapan. Kenapa ada harapan? Karena Kristus mati dan bangkit. Katakan amin. Kalau enggak orang udah kayak gitu bocai lah, nggak bakal berubah. Biarin aja, masuk neraka deh. Gitu. Itu ada harapan. Setuju, katakan amin. Mau ya saudaraku ya. Itu karena as a person. Jadi Tuhan bilang begini. Jadi ya inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yuk kita bawa. Dengar baik-baik. Yuk kita bawa arti. Pentingnya value. Preciousnya, harganya. Indahnya. Kematian Yesus as a person buat kita. Dia gak mati buat flock of people. Dia mati buat kamu loh, Chris. Ya udah, dia mati buat kamu loh, Morin. Yesus mati buat kamu loh. Bukan buat flock of orang, gak ada gunanya kalau cuma ngasal. Saya istilahnya kemarin waktu saya lupa saya ngomong di mana ya. Grosir massal, HC ya kalau nggak salah ya. Saya ngomong betul ya. Nyembuhin orang secara massal di healing center, bukan ya? Betul ya? Ya. Saya ngomong gini, Tuhan tuh harus jadikan secara pribadi. Jadi bukan cuma, oh aku mati buat kamu semua. Betul, dia mati buat kita semua. Tapi kita nangkapnya harus secara person. Setuju ya? Sebab oleh karena itu doa waktu kita pertobatan gimana? Tuhan, aku terima Engkau sebagai juru selamat pribadi. Betul ya? Bukan gini, Tuhan, karena aku bagian dari GBI, aku termasuk membership. Bukan. Tuhan, karena aku membershipnya Church of God, aku secara nggak langsung, secara indirect atau gimana, pokoknya legal seperti no. Aku terima Engkau sebagai juru selamat pribadi dalam hidupku. Saudara, waktu kita jadikan Tuhan a person, secara pribadi, person, baru kita bisa melihat kematian itu sangat berharga buat. Waktu kita ngomong studi karir, waktu kita ngomong tentang apa? Our lifestyle. Apakah kita membawa arti kematian Kristus di dalam our lifestyle? Bawa nggak? Apa kita mau masa bodoh? Itu Kristen bubur yang begitu. Kristen tamu yang begitu. Yang cuma masa bodoh, pokoknya lifestyle gue begini. Gak perlu nangis, dia gak sedih kok. Gak ada artinya kematian orang yang mati di dalam ibadah penutupan peti. Gak ada artinya, dia memang keluarga juga gak mengharapkan dia nangis. Enggak, itu semua tamu. Ya sekarang kita, jadi ada WL-nya gitu. Sekarang kita tamu-tamu yang ada di tempat ini. Shalom. Mari sebelum kita mulai acara, kita semua tundukkan kepala. Kita nangis sekeras-kerasnya. Gak begitu. Gak peduli. Mau nangis, tamu mau gak usah nangis. Tapi yang keluarga nangis dengan sendiri. It's a person. Ada personal touch. Saya ingat. I'm going to quote your story, Nanda, about every Mother's Day. I remember Konanda pernah bilang begini. Ke saya waktu itu, it's been years ago. Tapi pada waktu itu it's a Mother's Day. Dia sempat bilang gini ke saya, Om Ferdi, waktu itu kita ngomong apa gitu, tapi intinya yang Konanda sampaikan gini. Every Mother's Day is very personal to me. Everybody celebrate Mother's Day. JJ Fafa celebrate Mother's Day. Orang beli kartu, beli hadiah, beli bunga buat mothers-nya, buat senengin, or for the sake just because of Mother's Day. Kenapa Konanda sempat bilangnya, every Mother's Day is very personal to me. You wanna share, bro? Just a little bit. Are you okay? That's why Mother's Day is so personal to you. Iya nggak apa-apa. Use this. You wanna hear? You wanna be here? Just a short one. Why Mother's Day is so personal to you? What's up, guys? Yeah, Mother's Day is difficult for me because some of you know my part of my testimony. I lost my mom to cancer a couple years ago. It's kind of like a bittersweet memory because the fact that she passed away from cancer is the reason that I was born again. It's a much longer story than that, and we have time to do. But at that time, I lost my mom to cancer, gitu kan. And because of the flow of events during that time, I never had time to mourn
for her passing because I was too busy being practically all over the place. And being born again sort of like part of that gitu. So I never took the time to actually mourn. To the point that every single time we have a Mother's Day event in the church, and it always happens, right? Somebody decided, it's like, yeah, we gotta bring some flowers for the mothers there. And then we put the mothers up the front, and then the kids gonna go around and pass the flowers to the mothers, and I will be part of that procession, but I just couldn't take it. It's like once a year, that memory of the past just kept on flushing down and just overwhelmed to the point that I was never quite myself during Mother's Day, because I would see you guys with your mothers, right? You guys can call home and you can talk and you can hear her voice. You can hear your mother telling you, like, this is what you have to do, oh, you have this problem, don't worry, we'll pray for you. And that's what mothers do. And I could never do that. I could never hear that. And that's why when that memory came flashing back, that's why I couldn't take it, right? That's why every Mother's Day, the best thing that I can do is, if you still got your moms, value her, don't treat her like, don't take her for granted. Like your mother's not perfect, but she's your mom, right? There is no other person like that in the world except for her. While you still have the time and the opportunity to live your life with your mother, don't take that for granted. Thank you Nanda, beri kemuliaan buat Tuhan. Saudaraku, yang saya mau sampaikan, kenapa Konanda begitu personal? Because the mother is so personal to him. Kenapa teman-temannya Konanda nggak sedih seperti Konanda? Karena the mother is quote unquote nobody buat teman-temannya. Tapi buat Konanda is a person. There's a memory. There is this love. There is this bonding. There is this nggak bisa didescribe waktu artinya dia ada, ngomong, cerita, nemenin, kehilangan. It's so personal. Sampai kita bisa merasakan dan menjadikan Kristus begitu personal, baru kita bisa mengerti artinya kematian dan kebangkitan Tuhan. Itu yang saya lagi mau ajak kepada kita semua. Ngerti gak? Setuju ya? Yuk kita berangkat dari God is a person, kita take it seriously. God bukan cuma kadang Tuhan yang orang Kristen, Yesus namanya udah ya. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya Tuhan? Yesus. Cuma begitu. Bukan. Jadikan dia a personal savior. Even kuasa kematian dan kebangkitannya menjadi personal savior. Saya mau tutup dengan ini. Saudaraku, harusnya peristiwa kematian Kristus dan kematian Kristus itu sendiri karena begitu berharganya buat kita dan karena kuasa kebangkitannya memberikan kita hidup, memberikan kita harapan, memberikan kita kesempatan, memberikan kita keselamatan. Karena seperti itu harusnya, saudaraku, dengar baik-baik. Kehidupan kita adalah kehidupan yang kuat. Nah, saya mau balik ke dalam diagram yang ada. Di dalam studi, di dalam karir. Kalau kita masih melulu mi untuk gua, untuk karir gua, untuk kekayaan gua, untuk masa depan gua pokoknya pengen begini, pengen begitu. Saya mau bilang bertobat, sebab kita cuman Kristen tamu. Kita gak pernah jadikan Yesus apa-apa di dalam karir kita, di dalam studi kita, gak jadikan apa-apa. Kebetulan gua orang Kristen yang jadi student. Kebetulan gue student yang kebetulan orang Kristen. Tapi Kristus gak pernah jadi my personal savior. Tapi kalau kita menjadikan Kristus itu personal savior, kuasa kematian dan kebangkitannya itu berharga buat kita. Cara kita study, cara kita berkarir, cara kita merencanakan masa depan, semuanya seperti kalau ada something personal. Yang setuju katakan amin. Cara kita punya relationship. Kalau cuma yang penting pacaran, seru, punya status, have fun, kelihatannya bisa ini. Jadi yang ditanyain cuma kalau di level anak muda sekarang tuh ya, kalau kita bikin TikTok lah atau bikin seminar kan, yang boleh apa yang nggak boleh kan? Gini boleh nggak? Gitu boleh nggak? Harusnya pacar kapan? Harusnya orangnya gimana? Mulai sekarang yuk kita jadikan
Loh, aku ini manusia eternal loh. Jadi kalau aku punya Tuhan berikan kesempatan untuk ketemu dengan seorang yang menjadi pasangan hidupku, aku harus jadi teman pewaris tahta kasih karunia. Aku harus make sure hubungan kita nih berakar, bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan, lebih mengerti artinya kehadiran Tuhan dalam hubungan kita. Setuju, katakan amin. Bukan cuma buat funnya kita doang. Dalam ministry, kita melayani karena diajak, karena tim musik, sama Cimorin, sama Kokris, di drill. Buat cuma pokoknya harus latihan ya. 2 kali seminggu harus hafal lagu ya. Harus tauki ya, harus ini ya, di drill ya, ikut ini. Sampai situ tekniknya memang benar. Tapi lebih daripada itu. Aku melayani karena Kau mengasihi Engkau Tuhan. Kalau Engkau gak pernah mati buat aku, percuma aku main keyboard, percuma. Tanya kenapa Cimorin belasan tahun, dari dulu lebih kecil dari kalian umurnya. Kenal Tante Ami umur berapa kemarin kamu? 19 setelah Cimorin sama Tante Ami. Dalam hidup pelayanannya, ya hidup pelayanannya lah ya, karena ini kita lagi ngomong tentang pelayanan. Jatuh bangun, diomelin, ditegur, dinasehatin, ngambek, marah, kabur. Balik lagi, ngambek, marah, kabur. Balik lagi, ditegur lagi, disayangin lagi, diajak lagi, tapi bertumbuh. Sebab dia tahu Tuhan cinta dia, dan dia tahu dia mengasihi Tuhan. Sekarang mau ada healing center kayak hari Senin, Selasa, yang jangan diganggu. Cuma hari Kamis, deadline sama Konanda, udah selebihnya daripada itu. Istilahnya kemarin, jantung morin nih, gaya ginjal, mata, otak, apa lagi ambil. Istilahnya gitu. Kenapa? Sebab dia tahu tanpa Yesus, dia gak akan bisa seperti ini. Setuju, katakan amin. Tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan, saudara gak akan bisa seperti ini. Di dalam pelayanan. Jadi bukan cuman, Felis, I love your voice. I love the way kamu mau nyanyi dan WL dan mau dilatih, ditegur, disuruh dicemplungin. Lagi HC, yuk Felis berdoa yuk, cemplungin aja. Lagi HC tuh healing center, saudaraku. Healing center. Ya, biasa kita lagi doakan orang-orang di screen, saudaraku ya. Ada yang sakit kanker, ada yang sakit Alzheimer, ada yang udah artinya di kamar tuh udah pakai selang-selang ya. Kemarin kebetulan ada seorang ibu, saudaraku, cancer ya dia kalau nggak salah ya. Terus saya udah bilang, yuk yuk kita waktu itu ada Konanda, ada Cimori, ada beberapa pastor yang lain, yuk kita arahkan tangan kita berdoa buat ibu yang kita arahkan tangan kita sama-sama dukung. Yuk Felis berdoa. Kaget tuh dia lu. Saya nggak tahu yang di IHOP begini tampangnya gitu. Ya tapi yang saya dengar reportnya setelah itu, Ferdi bully saya ke Tante Ami. Tante Ami, Ferdi bully saya. Saya bilang bukan bully. Yang sembuhkan dia bukan Om Ferdi atau Pastor Randa atau whoever pastor. Bukan juga karena Felis, tapi karena darah Kristus yang menyembuhkan. Setuju, katakan amin. Itu indahnya. Ya Felis ya, itu indahnya. Iya. Jadi yuk kita sekarang di dalam nggak usah lo tuh buat Tuhan kok ini semua. Setuju, katakan amin ya. Itulah kekuatan kita. Nah, di dalam apa lagi? Di dalam finance kita. Nah, kalau finance kita pokoknya umur segini gua mesti segini. Umur segini sekarang ya saya bilang, saudara, boleh nggak saudara merencanakan sesuatu? Saya bilang boleh rencanakan. Tapi jangan paksakan rencana kita, gitu aja. Boleh nggak punya kehendak? Boleh, tapi jangan paksakan kehendak kita. Punya rencana boleh, Tuhan juga boleh. Tuhan kalau kiranya mungkin, cobaan ini lalu, ya cawan ini lalu, aku nggak mau nih mati Tuhan. Tapi jangan kehendakku, jadi kehendak tuh boleh. Tapi jangan paksakan, setuju ya? Yuk finance kita gitu, kita yang lagi mulai usaha bisnis, kita lagi mulai berkarir, kita mulai ini. Boleh punya rencana, punya mimpi, punya tujuan. Tuhan kasih mimpi kok. Tuhan kasih mimpi kok. Tuhan kasih kehendak kok. Emang kalau Tuhan kalau itu dosa kan gak dikasih dong sama Tuhan. Tuhan kasih, tapi yuk kita pakai bahwa kalau kita pun berkarir, tetap hidup di dalam aku ada hari ini. Aku ada hari ini. Betul kan ya? Aku ada hari ini, karena apa? Karena kasih Tuhan, karena kematian dan kuasa kebangkitan Tuhan, aku ada hari ini. Kalaupun kita bukan orang Kristen, kita ada hari ini karena Tuhan masih beri kesempatan buat kita untuk mengalami keselamatan itu, katakan amin. Tapi kalau kita tidak berdiri atas keselamatan itu, kita nggak ada hari ini, kita adalah orang-orang yang sudah mati sebenarnya. Setuju, katakan amin. Oke, sebelum saya lanjut lagi, apa arti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kamu, Monica?
Apa artinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kamu personally? Kematian. Iya, apa artinya? Kematian Tuhan Yesus menurut aku, Buat kamu, bukan menurut kamu. buat aku Iya. kasih karunia Tuhan buat aku. Iya. Jadi kamu merasakan kasih karunia Tuhan lewat kematiannya. Dan kamu mau hidupi itu. Gitu maksudnya. Betul. Apa artinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus buat kamu, Sinclair? Apa ya, like a way of bridge to know or to have a closer relationship To have a what? Sorry? closer relationship with my maker. With your maker, with my maker. Amin, amin, amin. Ya luar biasa. Ya, Monica bilang supaya merasakan kasih Tuhan. Jadi, through your lifestyle, through your Sinclair, to your lifestyle, kamu harus menjadi cermin daripada people can see how you are closer and closer to your maker. Betul kan ya? Jadi bukan di lifestyle kita, wah, pakai kalung 3 kilo rada emas, yang cuma buat tampil kayak gitu. Nah, apa hubungannya sama makernya? Ini tukang emas berjalan. Enggak, ya kan? Boleh nggak? Boleh. Saya nggak bilang nggak boleh. Tapi waktu orang lihat, wow, you looks like that, tapi you have very close relationship with your maker, that's fine too. Gak salah. Saya udah bertobat deh untuk cuman ngelihat orang dari luarnya doang. Oh, karena dia begini, karena dia bertato, salah. Enggak, belum tentu. Yang di gereja bisa jadi lebih salah. Yang kita lihat buah, betul nggak? Yang Tuhan lihat buah. Bener nggak kita semakin dekat dengan Tuhan? Di dalam kita lifestyle, kita semakin dekat dengan Tuhan nggak? Mau pakai barang apa silakan. Kalau memang Tuhan berkati silakan, nggak apa-apa. Tapi bukan buat pamer, buat menunjukkan boast. Kalau aku mau boast, aku boast karena Kristus. Aku berbangga, bermegah karena Kristus. Gitu dong. Ya Tuhan berkati ya udah karena dari Tuhan. Tapi bukan karena aku, nggak ada satu pun milikku. Bukan, aku cuma steward, aku cuma dikasih kesempatan dan tanggung jawab mengelola. Itu lifestyle. Ya, itu lifestyle. Ya, itu yang harus. Kemudian di dalam teologi. Nah, kenapa sih Om jadi mesti doa lah, inilah, baca Alkitab lah, hubungan dengan Tuhan lah, kita harus benar-benar mengerti Tuhan. Kita akan capek dan jenuh punya hubungan dengan Tuhan kalau dia tidak pernah merasa person. Coba saya mau kasih contoh. Ya. Yang misalnya kayak tadi, personal terhadap artinya yang menjadi sesuatu personal terhadap Konanda, ya kan? Buat beliau hari-hari yang mengingatkan akan mamsnya itu tanpa disuruh pun dengan sukacita dia akan mau sedih, mau seneng, mau memori indah, mau rasanya ada ini sesuatu yang regret, mau apa itu dia akan dengan sukacita rasakan itu. Tapi kalau it's not your mom disuruh, coba ingat-ingat tentang momsnya Konanda. Ngapain kalian pikir seperti itu? Because it's not a special person for you. Ngerti maksudnya ya? Ini yang saya mau sampaikan. Yuk jadikan Kristus personal dalam hidup kamu. Ngerti ya maksudnya ya? Nah ini saudara kasih Tuhan. Selama sebulan ini kita akan belajar. Saya hari ini memberikan kepada kita satu pengertian yang artinya membuka kita. Untuk benar-benar membiarkan Tuhan itu jadi personal dan itu termasuk kematian dan kuasa kebangkitannya. Tanpa itu kita tidak akan bisa dikuatkan. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan saya harap minggu ke depan lagi Pastor Nanda dan saya kita akan bergantian untuk terus memberikan penjelasan as Tuhan bukakan layer demi layer supaya kita semakin mengerti. Bukan cuma sebagai bahan khotbah, tetapi supaya kita bisa mengerti ya. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum ini belum selesai. Masih ada satu, saya cuma mau tanya. Felis buat kamu, apa artinya kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? The reason I do things the way I do. The reason I do things the way you do things the way you do, foundationnya karena dia mati buat kamu, dia bangkit buat kamu. Wow, amazing. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk, kita jadikan itu bukan cuma statementnya Felis, yuk. Jadikan itu statement kita. The things I do, karena aku tahu kematian dan kebangkitannya begitu precious dalam hidupku. Yang setuju katakan amin. Kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita buat masuk ke dalam perjamuan kudus. Oh rabaya syanda karalabaya sikaralabaya syanda. Engkau Roh Kudus yang meteraikan kami supaya mulai hari ini kami ada bukan cuma karena kami hadir,
Tapi kami ada di dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu di luar hadirat-Mu kami tidak bisa apa-apa. Karena cuma di dalam hadirat-Mu, disitulah kami merasakan kehidupan kami. Kami mengalami sukacita kami. Dunia menawarkan kepada kami Tuhan so many sukacita bahagia yang fake, yang palsu, yang gak permanen, yang gak kekal, yang sementara. Yet, itu pun kami begitu terpesona lihat apa yang menjadi keindahan dan sukacita yang dunia tawarkan. Sampai kami melihat Engkau seperti Ayub katakan. Dari dulu aku dengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku melihat Engkau sendiri. Bapa, hamba rindu setiap kami yang ada di tempat ini. Apakah kami pelayan, apakah kami anggota, apakah kami masih muda, apakah kami sudah berumur. Gak pernah kami selesainya diingatkan bahwa Engkau juru selamat kami pribadi Tuhan. Dan ajar kami gak bosen-bosennya buat menikmati kehadiran-Mu yang mati dan bangkit dan hidup buat kami. Dalam seluruh aspek kehidupan kami, dalam 6 kompartemen yang ada Tuhan. Dalam panggilan-Mu Tuhan. Ya ralaba ya sikaralaba. Boleh gak saya minta WL untuk nyanyi lagu Aku Ada Hari Ini? Bisa gak kamu? Bisa ya? Oke, WL bantu saya, Chris bisa bantu saya juga, atau yang ini untuk menaikkan pujian ini. Sementara itu biar perjamuan kudus boleh dibagikan. Oke. Oke nggak Pak? Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri.
Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saya ajak setiap kita. Saya nggak akan tanyakan lagi kepada saudara to say it out loud. Tapi saya mau setiap kita, jangan ada yang terkecuali, sampaikan pada Tuhan arti kematian dan kebangkitannya buat saudara. Supaya waktu kita angkat perjamuan kudus ini, at least kita pernah declare betapa kematian dan kebangkitannya mean so much for me. Orabaya Shanda. Mari saudaraku, di dalam hatimu saudara jangan diam. Jangan jadi Kristen tamu, yuk. Kita keluarga Allah. As simple as saudara katakan, Tuhan aku ada karena kuasa kematian, karena kematian dan kuasa kebangkitanmu. As simple as that. Tapi kalau saudara say it and you mean it, you really say it and you mean it, it's powerful. It's powerful. Karalabaya Shanda Karalabaya Shikaralaba. Mari kita juga minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami masuk Paskah demi Paskah, Good Friday demi Good Friday, years demi years, bahkan day every day, kami cuma jadi tamu di dalam keluargamu Tuhan. A lot of times we ignore you, a lot of times we don't care. Kami gak peduli. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami juga masih punya grudge, punya dendam, punya kebencian, punya kepahitan dengan saudara kami. Padahal Engkau juga mati buat dia. Engkau juga bangkit buat dia. Kami gak lebih dari siapapun juga Tuhan. Ampuni kami. Kita minta ampun saudaraku. Kita minta ampun. Sehingga waktu kita masuk dalam perjamuan kudus, kita masuk dan makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, yang mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Katanya, ia memecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan tubuh Kristus. Buat persekutuan kami dengan tubuh Kristus, kami bersyukur. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan. Sudah makan sambil berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur, saudaraku. Jangan ada yang diam. Take this 2 minutes untuk mengucap syukur. Mengucap syukur, biar musik mengalir dan hati kita boleh mengucap syukur. Mengucap syukur, saudaraku, keluar dari hatimu, keluar dari mulutmu. Mari kita bersyukur saudaraku, karena Yesus mati buat kita. Karena He is a person yang mati buat kita.
Dia Tuhan yang mau mati dan bangkit buat kita. Mari kita mulai mengucap syukur. Mari angkat pujian kita. Mari angkat hati kita. Mari arahkan roh kita. Mari kita angkat ucapan syukur kita. Setiap mulut berkata terima kasih Tuhan. Setiap mulut berkata kami bersyukur Tuhan. Mari tidak ada yang diam, tidak ada yang diam. Kita katakan kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Buat karena kuasa darah-Mu kami disembuhkan. Bapa hamba berdoa. Setiap kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Keluarga kami yang sakit sembuh karena kuasa darah Yesus. Dan kami mau katakan, karena kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, masa depan kami Tuhan buat sempurna. Karena kuasa kebangkitan-Mu kami punya masa depan. Karena kuasa kebangkitan-Mu kami punya mimpi. Karena kuasa kebangkitan-Mu tidak ada yang mustahil buat kami. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari setiap kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan lebih lagi. Haleluya. Yesusku, Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Thank you, Freddie, for sharing today's message. Now let's prepare for our offering. Just as a reminder, you can interact your offering to give@gbitoronto.com. Once again, it's give@gbitoronto.com. And as you guys are preparing for your offering, the announcements for next week are we are going to have Prayer Tower on Friday, but the location will be to be announced, and then the location for next week's Sunday service will also be announced. So keep an eye out on announcements through like Telegram or WhatsApp, and also other social media. I think those are the announcements for this week. Let's lift up our offering and pray. Father, we thank you, Lord, that you have given us yet another opportunity to give just a little bit back to you, Lord. Even though we do this every single week, Lord, we don't want our offering to be just a weekly subscription. We don't want our tithes to be a bi-weekly or monthly subscription. We want to, as we continue to reflect on the meaning of your sacrifice on the cross in our lives, Lord, we want to continuously remind ourselves of how you've sacrificed every single, you can sacrifice your whole life for us, Lord, and therefore what we are giving to you at this moment is just a very, very small amount. We thank you, Lord, for the willing hearts to give. In your name we pray. Amen. I give the floor to Freddie for a benediction. Yuk mari kita bangkit sekali lagi, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, we are not done yet.
Kita angkat kedua tangan kita. Yuk kita belajar, kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita. Saudara, setiap kali doa berkat, ini bukan sekadar doa penutup yang kita buru-buru, tapi kita biarkan kuasa berkat Tuhan itu mengalir dari Tuhan sendiri. Angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dan kemenangan dari Allah Bapa. Di dalam kasih yang melimpah-limpah dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah, yang manis, yang penuh kuasa dari Allah Roh Kudus, beserta dengan setiap kita mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua untuk menjemput kita semua. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang setuju dan telah terima berkat dengan iman sama-sama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.